Suasana sekolah, suasana yang memang banyak dirindukan oleh eh, nah, suasana sekolah, suasana yang memang paling banyak dirindukan oleh siswa, terutama di masa pandemik ini. Nah, kali ini detektif akan memberikan atau mempelajari suatu teknik yang ada dalam konseling dan psikologi pastinya. Penasaran? Waktunya kita belajar di Psychology Learner terlebih dahulu. Untuk itu, kita lihat openingnya ya. Let's go. Nah, sesuai sekarang kita akan mempelajari apa yang detektif maksud ya. Yang dimana banyak sekali berbagai macam terapi yang kita lakukan dalam konseling, bahkan psikoterapi. Yang awal mulanya itu dipelajari dari 5 teori utama, yaitu dari si psikoanalisis Freud, teori humanistiknya Maslow, teori kognitif, detektif lupa siapa tentunya, teori kognitif, behavior, kemudian itu humanistik. 1 hour later. Oke, kita ulang. Ada psikoanalisisnya Freud, ada teori Adlerian, ada kognitif, ada behavior, dan juga ada humanistik teori. Itu bisa mencapai 5 hingga 6 teori itu guys. Dan juga banyak sekali terapi-terapi yang baru dan bahkan menarik untuk kita pelajari. Yang pertama, detektif akan membahas dulu mengenai naratif terapi case. Nah, untuk naratif terapi case ini seperti apa? Detektif akan kasih bayangan dulu. Yang pertama itu, kalian pernah bercerita? Nah, ini menceritakan apa yang terjadi sesuai dengan urutan kejadiannya ya. Yang dimana kalau kita sering mendengar cerita itu, kita mungkin akan melihat seperti ini ya. Pada suatu hari ketika putri pergi ke istana dengan memakai sepatu kaca, bertemu seorang pangeran. Aduh, lalu di jam tengah malam, mau tidak mau, Tuan Putri harus pergi dan meninggalkan sepatu kacanya. Nah, itulah sedikit gambarannya ya. Oke, kita coba buka dulu nih pembahasannya. Dengan catatan, ini detektif akan membawakannya dengan versi detektif ya. Mungkin campuran dengan Inggris dan Indonesia. Oke, kita coba dulu. Kombinasi guys. Jadi mungkin kita perkecil sesuai di layar di slide-nya ya. Ini dia. Oke, pertama itu naratif terapi base. Apa dasar dari naratif terapi di sini? Jadi kalau di pengertian yang udah detektif rancang di sini, naratif terapi itu mencari rasa hormat tanpa menyalahkan, melakukan pendekatan tanpa menyalahkan orang dalam melakukan proses konseling dan komunitas pekerjaannya yang dimana menjadi pusat orang dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Ini melihat masalah itu terpisah dari orang-orang dan mengasumsikan
Setiap orang mempunyai skill, kompetensi, kepercayaan, keyakinan, komitmen, dan kemampuan yang dapat mendukung mereka untuk mengurangi pengaruh orang lain, pengaruh dalam kehidupannya. Jadi itulah statement yang yang disampaikan oleh si White mengenai naratif terapi ini. Kita lanjut. Keloncat. Ini adalah sumber yang dibuat oleh si Jim Bright, yang dimana sumber di sini menjelaskan P, A, dan C. Ini adalah the mother di dunia luarnya itu menjadi super ego. Ini mungkin berbasis pada psikoanalisis ya. Dan di sini ada sisi buruk, di sini ada sisi baik, dan di sini menginterpretasikan ego space, dan di sini ada the child, yang mana ini menginvestasikan it, energi it dalam diri dunia. Jadi kalau dilihat di sini, Oke, kita lanjut lagi. Tadi pembahasan kita sampai di mana? Karena mungkin ya detektif harus melakukan sesuatu terhadap kameranya ya guys ya. Jadi menurut di teori PAC di sini, kelihatannya Jim Bright ini membasiskan pada teorinya psikoanalisis Freudian ya. Bisa dilihat pada it, ego, dan superego. Oke, kita lanjut. Apa sih prinsipnya dari naratif terapi ini? Selalu maintain rasa penasaran. Nah, seperti cerita sebelumnya yang detektif jelaskan, rasa penasaran itu membuat kita ataupun nanti si klien mengerti langkah apa yang bisa dilakukan, dan juga selalu menanyakan langkah apa yang tidak diketahui oleh si klien. Itu prinsipnya. Lanjut di part kedua, bagaimana penggunaan naratif terapi sini. Jadi, cara kerjanya yaitu berfokus pada cerita kehidupan orang tersebut dan berbasis pada ide yang dimana masalah dapat dirancang dari segi sosial, dari segi budaya, dan segi politik. Nah, jadi kalau di penjelasan yang detektif awal sebelumnya itu, kita kayak membuat di ceritanya, apa sih masalah pada klien ini? Nah, jadi masalah pada klien ini adalah masalah di sosial ya, berbaur ke teman-teman, masalah kebudayaan, kultur fair, atau juga masalah di politik. Kemudian, story di naratif di sini dibuat berdasarkan rangka kejadian yang disambung dengan tema kejadian waktu dan sesuai dengan alur ceritanya. Dan di sini di sini konselor dapat memilih mana yang penting kejadiannya atau mana yang benar. Dan juga naratif terapi ini sering dilakukan ketika orang datang untuk terapi menceritakan masalah mereka, yang dimana masalah mereka itu lebih sering didominasi oleh masalah pekerjaan yang memberatkan mereka, pekerjaan atau tugas lah ya, bahasa lainnya. Kita lanjut. Bagaimana sih cara kerja naratif terapi sini? Di sini seperti yang dijelasin pada slide sebelumnya, yaitu 4 langkah. Kemudian bagaimana nih? Ini kalau bisa menggambarkan ya,
ini ada sejak kapan kejadiannya, kemudian apakah sudah ada langkah mengatasinya. Di sini ya. Ini mungkin kita coba sedikit contohin. Nih, kalau misalnya Cetok. Please tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ini kita cross check-kan. Di misalnya nih, kita bikin di 2012. Apa sih kejadiannya? Misalnya, saya merasa dalam masalah. Memerlukan Tuhan. Nah, misalnya lah kita ambil seperti itu. Nah, jadi kapan ini ceritanya misalnya di 2 minggu, dan apa saja langkah yang dilakukan, apakah sudah mengadukan ke guru. Kita membawa cerita sampai nanti terlintas ide terakhir untuk membantu si klien. Dan di sini juga menjelaskan bagaimana klien mengembangkan cerita itu ditentukan oleh seberapa besar cerita klien tersebut berhubungan dengan alur ceritanya dan arti atau lebih tepatnya maksud yang klien jelaskan kepada konselor. Dan secara operasional, naratif terapi melibatkan proses dekonstruksi dan menjelaskan maksud pembuatan ceritanya melalui pertanyaan dan kerjasama dengan klien. Dalam hal ini, langkah penyelesaiannya. Kita lanjut. Nah, sekarang ini kita lihat dulu studi kasus yang berhubungan dengan naratif terapi. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini kita telah mengecek ini, guys yang melihat video ini boleh ikutan dan juga telah mempelajari ya bagaimana sih naratif terapi di sini. Mungkin kalau rasanya ada yang kurang, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Apa saja memang yang kita perlukan atau perlu diperhatikan ketika melakukan naratif terapi di sini ya. Oke, kita lihat dulu. Jadi, mohon tunggu sebentar ya. A few inches later. Oke, sekarang adalah gambaran kasus yang yang dialami dan dapat dilakukan dengan naratif terapi ya. Mari kita perhatikan di sini. Kasus yang pertama itu yaitu anak-anak dengan masalah kecemasan yang disebab salah satu faktornya adalah depresi. Kita lihat profil kliennya di sini. Tara berumur 6 tahun. Orang tuanya memilih bercerai. Dia mengalami kecemasan dalam menghadapi situasi sosial dan dia bicara sangat sedikit banget terhadap kawan-kawannya. Tara itu menyaksikan banyak masalah argumen verbal dan kekerasan di antara orang tuanya. Nah, jika dilihat oleh pandangan naratif terapi, apa yang akan dilakukan oleh si White di sini? Bagaimana itu? Kalau menurut detektif di sini, itu kan naratif terapi itu adalah suatu sistem yang dimana memang si klien ini lebih difokuskan pada bercerita.
Jadi kita lihat dulu nih, apa solusi yang ditawarkan. Oke, cara yang ditawarkan oleh naratif terapi di sini yaitu dengan menggunakan rumah boneka dan teknik pasir ya, untuk mengulang dan memproses apa masalah dari si Tara ini, keluarga si Tara ya. Dan juga itu untuk bermain peran ketika si Tara ini menghadapi situasi sosial. Dan langkah selanjutnya setelah kita fokus pada si Tara ini, kita berdiskusi kepada orang tuanya agar mensupport si Tara dalam mengatasi kesedihannya dan kecemasan sosialnya. Dan bisa jadi konselor juga bermain dengannya ketika situasi membutuhkan. Kira-kira bagaimana tuh pendapat guys yang melihat kasus ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Apakah langkahnya nih? Tapi disesuaikan dengan naratif terapi bagi yang telah mempelajarinya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin sebentar. Ini mungkin kasus yang cocok untuk yang lagi remaja nih, meskipun si kliennya berumur 30 tahun ya. Dealing with heartbreak, berurusan dengan patah hati. Bagaimana nih pandangan naratif terapi mengenai hal ini? Kasus kliennya yaitu si Lori, berumur 30 tahun dan pindah ke kota Vancouver untuk bekerja dan tinggal sendirian. Ya, pasti dibilang jomblo ya. Oke, tantangannya di sini adalah emosi yang belum matang dan perasaan yang berlebihan terhadap gejala putusnya. Susah makan, tidur, dan tidak mau menikah dikarenakan hal yang terjadi pada si Lori di sebelumnya ya. Lori merasa kehilangan banget dan tidak mengetahui dengan siapa jodohnya tanpa mantannya. Nah, ini memang rada rumit nih kasusnya. Apakah mantan itu memang harus diingat atau tidak? Ya, itu tidak tahu ya. Tergantung di masing-masing. Kita lihat nih, bagaimana pandangan naratif terapi. Solusinya yaitu dengan asesmen pribadi. Lori diberikan ruang untuk menceritakan ceritanya dan mengungkapkan perasaannya ketika dia sedang merasa diputusin oleh pacarnya. Dan menggunakan teknik mindfulness dan memberikan si Lori ini kegiatan dalam dirinya. Lori menjadi lebih memikirkan emosinya dan memicu untuk memulai identitasnya yang baru dan menemukan kebahagiaan tanpa partnernya. Kalau di sini sih pandangan detektif bilang ini memang sedikit ada kurangnya, yang dimana bisa, tapi dia ketika ada hal yang lebih sulit lagi memang terasa sulit ya. Dan di sini si konselor atau terapis menggunakan emotionally focus terapi agar kepada Lori untuk mengakui apa sih pattern atau pola emosionalnya
serta sikapnya. Dan si konselor dapat memberikan pekerjaan rumah yang yang dimana itu berkaitan dengan emosionalnya melalui suatu jurnal dan memberikan waktu terhadap dirinya agar lebih aktif maju ke depan setelah mereka putus. Bagaimana nih pendapat guys semua mengenai pandangan ini? Apakah setuju? Apakah tidak? Jika tidak, boleh ditulis di kolom komentar. Bagaimana sih kita menyelesaikan masalah yang lakukan masalahnya si Lori di sini. Lalu mungkin ini yang sudah pernah. Ini adalah masalah pembulian. Satu lagi. Nama kliennya adalah Joshua, berumur 30 tahun, Caucasian, berpendidikan tinggi, dan memiliki kinerja yang bagus dalam karirnya. Tantangannya di sini adalah merasa tidak cukup bagus dan membuat klien menginvestasikan energinya dalam membuat kenyamanan pada orang lain dibandingkan kepada kebahagiaannya sendiri. Bagaimana nih pandangan naratif terapi dalam kasusnya si Joshua? Solusinya di sini adalah persona Joshua diberikan 8 sesi dengan asesmen pribadi dan treatment. Joshua diperkenalkan dengan teknik mindfulness. Joshua lebih memikirkan emosinya dan mempelajari bahasa-bahasa emosi yang baru. Terapi di sini menggunakan dialektikal behavioral terapi untuk menolong dia memberikan suatu keputusan yang bijak. Meditasi antara pikiran logisnya dan pikiran emosionalnya. Jadi maksud di sini itu adalah dialektikal itu mungkin lebih pada pengucapan dan pembuatan keputusan ya, yang dimana itu bisa membedakan yang dimana pikiran logis dan pikiran emosional. Jangan sampai berbalik-balik. Dia juga diperkenalkan dengan melakukan teknik kognitif behavioral terapi untuk berpikir atau menyadari pola negatif yang terjadi pada diri Joshua. Dan seperti juga pada penjelasan di sebelumnya, diberikan juga semacam tugas dalam bentuk jurnal yang ditujukan untuk melatih meredam pikiran negatif si Joshua. Itu adalah serangkaian kasus dari naratif terapi yang bisa diatasi ya. Enak. Itulah rangkaian kasus yang dilakukan dengan pendekatan naratif terapi. Mudah-mudahan detektif nggak salah pengucapan ya. Kalau salah boleh di komen ya. Yang dimana itu si White telah menjelaskan untuk membedakan orang bermasalah dan orang dengan masalah. Jadi seperti itulah guys mengenai naratif terapi di sini. Ya, jika ada yang kurang, boleh kasih pendapat guys semua. Bagaimana tentang naratif terapi dan bagaimana langkah atau cara mengatasi dalam menghadapi 3 kasus yang telah detektif jelaskan tadi. Yang pertama itu ada Joshua, yang kedua itu ada si
Tara, dan yang terakhir itu ada si Lori. Bagaimana itu guys? Oke, boleh tulis di kolom komentar di bawah untuk menjadi ilmu pengetahuan bagi yang lainnya juga ya. Oke, dengan ini detektif akhiri dulu sesi materi mengenai naratif terapi di sini. Jika guys suka, jangan lupa klik like yang banyak dan share ke teman-teman lainnya agar kita saling berbagi ilmu di sini ya. Detektif juga mungkin ada kekurangan juga, silakan ditambah ataupun dikasih masukan juga ya. Karena di next video akan juga ada teknik terapi lainnya yang mungkin detektif ingin berbagi juga ke guys semua ya. See you in the next video. Bye and ciao.